Hai guys, aku hari ini mau nonton produk review Skin Dewi yang ada di YouTube. Aku penasaran nih, pengen tahu hasil yang mereka pakai Skin Dewi gimana sih? Mari! Hari ini aku mau bikin video yang sebenarnya udah aku bikin sejak lama, tapi belum aku publish. Udah bikin lama belum publish katanya. Pengalaman aku menggunakan produk Skin Dewi. Setahu aku, skincare produk ini cukup lagi sering kedengaran namanya di sosial media. Lagi sering kedengaran namanya katanya. Female Daily itu lagi sering banget disebut. Nah, aku tertarik nyobain produknya. Okay. Kebetulan produknya itu memang kan dia tipenya tuh skincare yang organik kan. Jadi dari harga pun dia agak lebih di atas dari produk-produk yang biasanya ada di pasaran. Nah, karena harganya yang agak di luar budget itu sebenarnya aku penasaran, tapi aku kayak aduh, ngeluarin segitu kira-kira worth it apa enggak. Nah, kebetulan ternyata ada kerjasama sama Beautynesia dan juga Skin Dewi untuk cobain produknya. Dan aku seneng banget karena aku penasaran sih gimana sih produknya ini di kulit aku. For your info, kulit aku tuh tipenya kering dan juga berjerawat. Lebih kayak kurang terhidrasi gitu kali ya, jadi makanya dia suka jerawatan. Jadi sebelum dikirimin produknya pun, aku udah ceritain kondisi kulitku sama timnya Skin Dewi. Mereka nggak sembarangan ngasih produk, jadi mereka lihat profil kulit aku kayak gimana, terus juga minta fotonya, jadi dia pengen tahu kulit aku kayak gimana, jadi nggak asal kirim produk yang belum tentu sesuai sama kulit aku. Nah, mau tahu reviewnya kayak gimana, aku bikinnya per berapa hari sekali atau per berapa minggu sekali. Nah, sama-sama kita lihat yuk. Good morning. Ini video hari pertama aku akan cobain produk dari Skin Dewi Organic Skincare. Jadi semalam aku udah persiapin wajah aku. Ini kan mau cobain produk baru nih. Aku tuh cuman bersihin muka, aku exfoliate juga, aku pakein sheet mask. Habis itu paginya ya udah kayak gini. Cuman tadi pagi kena air doang. Terus ini pagi, ini sekarang jam berapa ya? Jam 7. Nah, jadi ini dia kondisi mukaku. Jadi kalau kayak pagi gitu tuh kayak agak kadang kering, kadang juga lembab. Kadang nanti kalau udah siangan tuh kayak minyak banget gitu. Jadi Jadi dia kulitnya kayak lebih cenderung dehidrasi ya. Paginya kering, nanti siangnya agak minyakan katanya. Hydrating Cleansing Milk. Jadi dia dapat produknya ginkgo dan raspberry. Jadi aku dapat yang ginkgo biloba. Ini memang untuk lightens appearance of fine lines and wrinkles. Aku memang bekas jerawat tuh banyak. Di sini yang kayak lebih tipis gitu. Daerah pipi katanya ada bekas jerawat dan lebih tipis. Ada jerawat yang di dagunya ada jerawat. Kemarin gak ada matinya juga, aku bingung karena udah dipakein obat kayak biasanya. Dan biasalah tipe kalau jerawat mendem gitu ya ujung-ujungnya bakal begini. Cuman menghitam sendiri, nggak keluar. Dagunya ada jerawat batu ya, cystic acne. Pengen sekalian cobain produknya, terus ini kalau yang jerawat-jerawat kayak begini, bekas-bekas jerawat kayak gini tuh bakalan hilang apa enggak. Menggunakan kedua produk ini, semoga hasilnya oke, dan kita akan lihat di 1 bulan ke depan. Dilihat hasilnya 1 bulan ke depan. Malam, ini hari kedua aku pakai. Belum, baru hari kedua. Skin Dewi, aku pengen share aja. Aku nggak tahu nih. Jadi pas aku pakai produknya ini, nggak tahu ya. Aku masih kayak ngerasa kulitnya sih lagi kayak adaptasi gitu. Soalnya aku udah perhatiin kalau aku lagi coba skincare baru itu pasti kulit aku tuh keluar kecil-kecil gitu loh. Apa sih kayak beruntusan kecil-kecil gitu. Nah, ini tadi pagi tuh udah kayak beruntusan sini, di sini. Kalau lihat kaca langsung sih nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kayak aku lihat ke cahaya itu kayak kelihatan banget teksturnya kayak yang lagi radakan gitu. Ya gitu deh, aku makanya sebenarnya agak lagi bingung nih. Ini salahnya karena apa ya? Apakah lagi nggak cocok sama skincare-nya, ataukah kondisi kulit aku emang lagi nggak bagus? Tapi ya selama ini sih nggak ada kayak yang jerawat gede-gede gitu sih, nggak ada. Jadi aku bakal telatenin dulu kali ya, dan kita lihat nanti gimana hasilnya ke depan. Oke, sampai ketemu lagi. Halo, ini dia hari ke-14 atau 2 minggu pemakaian dari produk Skin Dewi. Udah so much better sih. Kalau bisa lihat video aku sebelumnya kan aku. Jadi awalnya hari kedua itu geradakan katanya, hari ke-14 udah better. Masa kalau kulit aku tuh kayak
lebih kering daripada biasanya. Kalau biasanya kan kayak lembab gitu. Nah makanya aku agak bingung sih kenapa Katanya lebih kering. malah jadi kering banget gitu. Terus pas selama 2 minggu ini ya jerawat sih sesekali datang, terus ini kayak masih kayak ada bekas-bekasnya gitu. Karena mungkin kan produk aku tuh cuman pembersih muka sama pelembab. Jadi kalau kayak menghilangkan noda-noda itu kayaknya butuh waktu yang lebih lama lagi. Nanti kita lihat lagi perkembangan selanjutnya, jadi tetap nonton ya. Ini adalah tanggal 3 Agustus, berarti aku udah Hari ke-35 sekian hari mencoba produknya Skin Dewi. Ini adalah wajah aku. Ini udah dibersihin sih pakai pembersih wajah, dan juga tadi udah pakai hydrating toner dulu karena aku takut terlalu kering ya. Nah ini aku mau nunjukin aja, ini hasil menggunakan produk Skin Dewi selama 1 bulan. Dan ini sebenarnya aku nggak pakai produk Skin Dewi aja, jadi mungkin teman-teman udah lihat video aku sebelumnya. Kalau di situ kan aku sempat cerita kalau aku kayak ngerasa kok kayak nggak terlalu cocok sama produknya, dan itu aku sempat sampein ke pihak Skin Dewi-nya melalui Beautynesia, karena Beautynesia kan yang perantara kita nih. Jadi aku ceritain aku kok ngerasa kayak kulit aku kok kayak kering, terus juga kayak malah jadi ada bukan jerawat sih, lebih ke arah di dalamnya tuh kayak bump gitu. Nah habis itu Skin Dewi minta aku untuk fotoin kondisi aku dan aku kasih. Dan memang responnya dari Skin Dewi sih sebenarnya mereka agak bingung karena ya mungkin aku juga agak kurang bisa menjelaskan dengan jelas gitu ya. Dan juga kan karena keterbatasan kita nggak ketemu, jadi semuanya hanya by foto. Jadi kalau kata mereka sih buat aku justru malah membaik gitu loh, lembab, terus juga redness-nya berkurang. Kalau soal dua hal itu sih memang aku ngerasa bener sih, Skin Dewi tuh kayak kulitnya tuh bikin ya kayak nggak berminyak gitu loh, tapi juga bukan yang kering banget. Aku nggak bisa kalau cuman kayak gini doang, aku justru pengennya tuh kayak ada rasa-rasa lembab, sedikit berminyak tuh menurut aku tuh nggak apa-apa gitu dah. Dan itu yang aku nggak dapetin, jadi aku ngerasa kayak kulit aku kok kayak kasar gitu. Dan efeknya sih sebenarnya adalah aku jadi sulit pakai makeup, jadi aku susah banget pakai makeup, jadi kayak ngerasa kok kayak nggak lebih nempel gitu daripada aku biasanya. Nah terus akhirnya kita ngobrol dan juga disuggest sama mereka ada produk lain yang bisa membantu kamu yang bisa lebih hydrating, itu silakan aja dipakai katanya gitu. Atau misalnya ternyata memang mengganggu menggunakan Skin Dewi-nya, nggak usah pakai lagi tuh nggak apa-apa kata mereka. Sebenarnya masih kayak penasaran gitu loh, karena kan semua orang bilang ini produk bagus gitu. Akhirnya aku pakai pembersih wajah dan juga hydrating toner dan juga serum yang biasanya aku pakai. Jadi aku ganti ke produk aku yang lama, aku langsung pakai hydrating toner dan juga kalau malam aku pakai serum. Baru terakhirnya aku pakein si krimnya Skin Dewi ini. Menurut aku ya hasilnya dalam 2-3 hari aku surprise banget karena kulit aku balik lagi ke semula yang aku inginkan. Jadi kayak kulitnya tuh lembab-lembab gitu loh, nggak terasa kayak kering lagi gitu. Jadi aku pakai produk makeup apapun tuh masih kayak oke-oke aja gitu. Oke, jadi kalau aku nangkepnya itu dia setelah pemakaian sekitar 1 bulanan kayaknya itu dia besok kulitnya tambah kering. Tapi katanya pas lagi konsultasi itu mungkin kadang by foto kan nggak terlalu jelas banget ya karena nggak langsung face to face. Dan katanya dari by foto sih harusnya kulitnya itu malah lebih normal, let's just say lebih normal dibanding sebelumnya. Aku juga nggak ingat karena nggak ada referensi foto sebelumnya juga, dan di videonya kan nggak dikasih lihat foto-foto sebelumnya juga ya. Nah, tapi kalau lalu akhirnya selanjutnya dia kan coba menggunakan tambahin serum lagi dan toner lagi, lalu dia berasa itu lebih enak lah di kulitnya, nggak sekering itu. Tapi aku setuju sih ada satu bagian yang dia tadi pakai makeup dikasih lihat di zoom banget, nah itu kelihatan memang kulitnya kering. Itu I do agree kalau itu tuh kulitnya kering. Jadi kalau misalkan aku nangkep, karena di produk Skin Dewi itu dia kan hanya pakai 2 produk, Raspberry Cleansing Milk dan si Ginkgo untuk krimnya. Sedangkan mungkin untuk jenis kulit dia itu dia lebih butuh more products, kayak misalkan dia butuh layeringin toner lagi, dia butuh layeringin serum lagi, yang mungkin biasanya rutinnya dia itu skincare-nya itu mungkin ada 2 atau 3 step. Nah sekarang kan hanya 1 step dengan menggunakan si Raspberry Cream aja. Jadi makanya dia berasa kok kayaknya kurang moisturizing ya gitu. Sebenarnya mungkin kalau di layering dengan produk-produk lain itu better
better. Dan ternyata benar, setelah dia layering balik lagi serum dan tonernya dia berasa kulitnya itu jauh lebih moisturized lagi. So kalau seperti ini sih case-nya sebenarnya dari awal kalau emang dia berasa dengan satu produk, let's say si Ginkgo itu kurang moisturizing, harusnya itu dari awal dia bisa layering with toner kayak atau serum kayak, karena balik lagi kan setiap orang punya kondisi kulitnya berbeda. Kita harus tahu kulit kita tuh sebenarnya tuh butuhnya apa, seperti itu. Aku lanjutin lagi ya nontonnya. Oke-oke aja gitu, makanya aku ngerasa oh berarti sebenarnya produk ini mungkin memang cocok buat teman-teman yang kulitnya berminyak. Jadi karena memang dia tuh kayak menyeimbangkan minyak kalau menurut aku ya. Cuman buat aku yang kurang nih kayak malah harus butuh sesuatu yang buat menambah kelembapan gitu. Makanya setelah aku tambahin dengan serum dan juga hydrating toner itu malah jadinya oke banget. Jadi dia bilang ya kulitnya kering banget, jadi setelah ditambahin toner dan itu jadi lebih better. Perubahannya sih belum terlalu banyak kelihatan. Cuman aku lihat nih waktu itu sebulan yang lalu tuh aku ada bekas jerawat di sini dan itu tuh sempat kayak warnanya menghitam gitu. Dan sekarang aku lihat tuh udah kayak nggak pernah ada aja gitu. Nah ini memang dalam perjalanan sebulan ini ya jerawat hilir mudik berganti gitu ya. Jadi bekas jerawatnya sebenarnya kayak nggak terlalu kelihatan sih ini. Nah mungkin aku juga mau tambahin karena dia mention beberapa kali tentang bekas jerawat. Sebenarnya itu untuk bekas jerawat is better menggunakan produk misalkan seperti Helichrysum Vitamin C supaya lebih cepat juga proses penyembuhannya. Dan tentu kalau sekarang sudah ada Tiny Layers Gel itu bakal lebih cepat lagi penyembuhannya. Karena dia cuma review 2 produk, jadi memang yang kebetulan Raspberry dan Ginkgo itu bukan khusus untuk memudarkan bekas jerawat. Nah, kalau mau yang memudarkan itu sebenarnya pakai Helichrysum Vitamin C. Jadi overall, from what I see is sebenarnya itu mungkin bukannya dibilang nggak cocok juga per se, tapi lebih ke kurang lembab aja. Karena memang kulit dia mungkin lebih kering lagi, yang membutuhkan lebih dari satu produk. Karena kan yang satu pembersih wajah, yang satu moisturizer aja kan. Jadi sepertinya itu dia butuh layering seperti toner, serum, or maybe even some oils gitu, seperti itu. Balik lagi masing-masing kulit orang kondisinya berbeda sih ya. I think she would do well kalau misalkan dia mix and match every products. Tentunya kalau dia menggunakan the full series of skincare products mungkin juga hasilnya bisa lebih better juga. But anyway, I hope review ini juga membantu teman-teman semua supaya bisa ada bayangan kira-kira tuh kalau misalkan kulit teman-teman itu sekering apa atau se-oily apa, kira-kira butuh produk skincare itu yang seperti apa. Thank you so much for watching and thank you juga Lia yang sudah mereview dengan detail, sangat-sangat detail produk Yasmin Baby. Thank you guys!